Jadi kalau ada orang kemudian mengklaim dia bisa melihat, memprediksi atau meramal Indonesia akan terjadi kerusuhan, pergantian presiden seperti yang dilakukan oleh Mbak Yu yang nggak ayu itu, jujur saya curiga itu tidak benar begitu. Saya jujur bisa bilang itu gila begitu. Apalagi kalau saya tahu ternyata si Mbak Yu ini nikah sama ular. Selamat malam para mantan, selamat malam segala kebohongan. Hari ini temanya soal ramalan, seperti yang banyak dibicarakan banyak orang. Bagi saya, ramalan itu bisa benar, bisa salah. Ambil contoh ramalan BMKG, ramalan cuaca BMKG. BMKG itu kan ngeluarin ramalan setiap hari gitu. Kadang dia bilang, hari ini cuaca hujan deras katanya. Tapi kemudian di dunia nyata yang kita alami ternyata hujannya sangat deras gitu. Jadi BMKG ini salah gitu. Mestinya kan yang benar BMKG muat ramalan cuaca hujan sangat deras, berpotensi banjir, sediakan pelampung, siap-siap ngungsi. Baru tuh solutif gitu. Tapi begitulah BMKG, bisa salah. Ramalan dalam bahasa atau kata yang lebih ilmiah itu sering kita sebut sebagai prediksi. Prediksi kemenangan antar dua kubu yang sedang bertarung, prediksi bola, dan seterusnya gitu. Contoh kasus dalam Pilpres 2014 dan 2019. Beberapa lembaga survei bilang bahwa Prabowo berpotensi menang. Kemudian di Quick Count juga ada yang bilang Prabowo sudah menang Pilpres katanya. Nah, lembaga survei yang memunculkan data-data ini, yang mengumumkan bahwa Prabowo menang dan tayang di TV One, ternyata hanya menang di TV One gitu. Di TV-TV lain pakai lembaga survei lain. Apakah kemudian lembaga survei terkait yang memenangkan Prabowo ini dibilang salah? Ya enggak gitu. Salahnya ya kenapa TV lain pakai lembaga survei lain? Harusnya kan pakai lembaga survei yang di TV One itu gitu. Kenapa TV lain nggak ngikut TV One? Itu masalahnya. Bahwa kemudian hari ini yang menang ternyata Jokowi gitu, yang menjadi presiden hanya ternyata Jokowi, ya itu kan keyakinan sebagian besar masyarakat begitu. Sebagian masyarakat lain masih meyakini kalau Prabowo itu ternyata yang menang gitu. Masih banyak tuh masyarakat di bawah yang meyakini bahwa Pilpres itu curang. Dan yang menang itu Prabowo. Bahkan meskipun Prabowo sudah jadi menteri sekarang dan menerima gitu menjadi bawahan Jokowi, tetap aja orang ada yang percaya bahwa ramalan atau prediksi lembaga survei dari 2014 dan 2019 itu yang memenangkan Prabowo itu adalah sebuah kebenaran. Ya begitulah ramalan gitu. Boleh diyakini sebagian orang. Sama seperti judi bola. Judi bola itu kan tentang sebuah ramalan, tentang sebuah prediksi atau pendapat atau opini dari dua kubu yang berbeda. Misalkan saya meyakini bahwa MU menang, begitu. Sementara sebagian lain meyakini bahwa Liverpool menang. Kemudian ketika dua kubu ini main gitu, ya harus ada yang beda pendapat gitu. Harus ada yang pegang Liverpool, harus ada yang pegang MU. Supaya apa? Ya supaya terjadi judi bola gitu. Judi bola ini tidak akan pernah bisa terselenggara kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan ramalan. Itu faktanya. Jadi kalau sekarang ada muncul ramalan-ramalan beragam gitu ya biasa aja gitu. Harusnya kita respon dengan toleransi, bertoleransi terhadap ramalan yang berbeda. Dan ya kita nikmati aja gitu. Di Indonesia ini kan ada banyak ramalan sebenarnya sejak dulu begitu. Ambil contoh pada tahun 2015 lalu ada namanya Ki Gendeng. Saya nggak tahu kenapa namanya Ki Gendeng, apa emang gendeng atau gimana, saya kurang tahu. Yang penting orang ini ternyata nyaman dengan nama itu.
Dan dia bilang, ih saya Ki Gendeng katanya. Kemudian dia meramal bahwa Presiden Jokowi tahun 2015 lalu akan meninggal dunia di tahun ketiga jabatannya. Meninggal bukan karena dibunuh, tapi karena sakit katanya. Kenyataannya sekarang kan sudah 2020 nih. Presiden Jokowi ternyata menang lagi di Pilpres 2019 kemarin dan masih sehat walafiat gitu. Sementara Ki Gendeng sudah meninggal dunia. Ya ini sebenarnya lucu ya, cuma kan nggak elok juga kita menertawakan kematian begitu. Tapi kalau ada yang mau ketawa nggak apa-apa, dosa tanggung masing-masing. Jangan dibilang disuruh saya gitu. Nah, kemudian ada juga orang dari kalangan Ustadz begitu, Ustadz Somad. Dia juga memprediksi atau meramal bahwa Prabowo yang menang katanya. Karena Somad katanya bertemu dengan kiai yang suci, agung, mulia, membersihkan dan seterusnya. Kemudian mimpi sampai 5 kali, mimpi Prabowo sampai 5 kali katanya. Kalau mimpi pertama 1 kali itu mungkin kebetulan, tapi kalau sampai 5 kali ini berarti pertanda, kata Somad, pertanda sebuah kemenangan. Itu ditayangkan langsung tuh live di TV One sama Prabowo juga gitu. Ya pada akhirnya kan Prabowo kalah gitu. Enggak, maksudnya Prabowo menang di TV One begitu, di TV lain kalah begitu. Nah, ini apakah kemudian bisa kita tuntut atau bisa kita salahkan si Somad karena memprediksi atau meramal Prabowo yang menang? Ya enggak gitu. Kenapa Somad itu memprediksi mau dituntut dan seterusnya? Ya enggak, dia enggak salah kok. Dia meramal Prabowo menang dan ternyata menang gitu, menang di TV One gitu. Salahnya ya tim komunikasinya. Kenapa Somad hanya tampil di TV One? Harusnya kan tampil di RCTI, Indosiar, SCTV, semuanya gitu. Tampillah sama Prabowo semuanya dengan ramalan itu, ya mungkin bisa menang di TV masing-masing semuanya gitu. Tapi apakah kemudian bisa Prabowo menjadi presiden? Ya belum tentu. Nah, dari sekian banyak ramalan gitu, hari ini tuh belakangan ini ada satu ramalan yang kontroversial dan dibicarakan oleh banyak orang gitu. Jadi sebelumnya ada pesawat Sriwijaya jatuh dan semua penumpang, kabin kru dan pilotnya meninggal dunia. Belum tahu apakah itu kecelakaan yang meledak di atas atau jatuh di bawah, kita masih menunggu. Tapi gara-gara kecelakaan ini gitu, kemudian dikait-kaitkan dengan prediksi seorang peramal, Mbak Yu namanya gitu, yang sebelumnya memprediksi bahwa akan ada pesawat jatuh di tahun 2021 ini warnanya warnanya merah dan ada birunya sedikit katanya. Akan terjadi sebelum bulan Juli. Saya juga nggak tahu kenapa ini namanya jadi Mbak Yu ya. Mbak Yu tapi menurut saya nggak ayu gitu. Saya nggak tahu. Tapi begini, gara-gara viral dibicarakan banyak orang begitu, orang-orang jadi tertarik untuk mencari tahu ramalan yang lengkap begitu. Nggak cuma soal Sriwijayanya, nggak cuma soal pesawat jatuhnya gitu. Kemudian muncullah ramalan-ramalan dia yang katanya tahun 2021 ini akan ada pergantian presiden, akan ada kerusuhan, penjarahan, dan seterusnya. Gitu. Ya orang-orang menjadi marah karena ini sangat provokatif begitu, dan melaporkannya ke polisi. Gara-gara dilaporkan, Mbak Yu merevisi atau mengklarifikasi ramalannya, katanya. Itu hanya dipotong-potong. Ramalan saya nggak kayak gitu. Ramalan saya itu 2021 ini ada pergantian pemimpin. Pemimpin itu bisa menteri, kata dia. Yang soal presiden itu, pergantian presiden itu tahun 2024. Iya, saya paham. 2024 itu memang pergantian presiden gitu. Jadi nggak usah jadi peramal. Semua orang juga tahu. Mantan saya yang orang Singapura pun tahu. Kalau 2024 itu ada pergantian presiden. Ya kemarin saya kasih tahu begitu. Nggak usah Mbak Yu. saya jadi apa ya, ikut gemes gitu, gregetan juga, padahal nggak ayu ya, kok jadi gregetan. Biasanya saya hanya gregetan kepada orang-orang yang udahlah
Nah, saya tuh sejak dulu begitu percaya dengan kekuatan-kekuatan atau gift yang diberikan oleh Tuhan kepada beberapa makhluk ciptaannya, bahwa ada yang bisa meramal, ada yang bisa menyembuhkan dengan cara metafisik dan seterusnya. Saya percaya karena saya orang Madura, saya lahir di Madura dari dua orang tua, bapak dan ibu sama-sama orang Madura gitu. Saya percaya dan saya mengalami dan menjalaninya. Cuman setahu saya gitu, dari sepanjang pengalaman yang saya alami gitu, seorang dukun, seorang yang mempunyai kelebihan, baik itu kiai dan seterusnya, itu tidak bisa untuk meramal, gimana ya, tidak bisa menguasai semua bidang begitu. Jadi orang-orang yang punya kelebihan ini sejatinya itu sama kayak dokter. Ada yang spesialis mata, spesialis penyakit dalam, spesialis gigi dan seterusnya. Nah, di kubu dukun atau pengobatan alternatif itu sama. Ada dukun yang spesialis melihat gitu, melihat masa depan orang, misalkan dari sisi rezeki, pekerjaan dan seterusnya. Ada juga yang spesialis di soal penyakit-penyakit metafisik atau sihir begitu. Ada yang spesialis itu. Ada juga yang spesialis untuk menyambungkan tulang yang patah atau retak begitu. Ada, beda-beda gitu. Nah, kalau kemudian orang-orang ini dikumpulkan dan disatukan, itu belum tentu bisa sepakat dalam satu keputusan atau satu kesimpulan gitu. Misalkan kita kan sering ada ijtima ulama gitu. Misalkan kita bikin ijtima dukun begitu, ini belum tentu mereka semua ini bisa sepakat dalam satu prediksi atau analisa gitu. Meskipun masing-masing itu punya spesialisasi atau kelebihan di bidang tertentu gitu. Jadi dalam pandangan saya juga bisa melihat begitu. Misalkan ada orang, apakah orang ini akan sejahtera ketika menikah dengan calon istrinya begitu. Itu ada hitungannya, ada prediksinya. Oh enggak, ini bukan primbon, bukan yang dari Jawa itu, enggak ada. Memang khusus di Madura, khusus gitu. Nah, tapi ilmu ini tidak bisa diperjualkan, tidak bisa diturunkan kepada orang yang tidak sedarah begitu. Jadi kalau saya menurunkan ke orang lain, jelas nggak bisa gitu. Jadi ada silsilahnya, ada hierarki yang jelas gitu dari atas sampai ke bawah. Nah, yang lucu seperti ini. Kalau orang-orang yang bisa memprediksi atau melihat suatu masalah itu biasanya kan hanya 1-2 orang begitu, tidak kompleks gitu. Nah, kalau sampai bisa melihat atau memprediksi satu Indonesia, ini terus terang saya pertanyakan kebenarannya begitu. Karena Indonesia ini kan soal kita, soal banyak orang, soal 260 juta orang gitu. Soal nasib 260 juta orang. Ada saling berkait, saling berhubungan satu sama lain. Tidak bisa hanya fokus pada satu masalah atau 2 orang yang terkait begitu. Jadi kalau ada orang kemudian mengklaim dia bisa melihat, memprediksi atau meramal Indonesia akan terjadi kerusuhan, pergantian presiden seperti yang dilakukan oleh Mbak Yu yang nggak ayu itu, jujur saya curiga itu tidak benar begitu. Saya jujur bisa bilang itu gila begitu. Apalagi kalau saya tahu ternyata si Mbak Yu ini nikah sama ular. Itu pengakuan dia gitu, nikah sama ular. Orang kan kalau nikah sesama manusia gitu. Meskipun sesama jenis kelaminnya minimal sama-sama manusia begitu. Ini nikah sama ular. Pertanyaan saya tuh sederhana gitu ke Mbak Yu yang nggak ayu ini. Kalau Anda nikah dengan ular, lalu agama Anda apa? Katanya Mbak Yu ini nggak pernah berhubungan asmara dengan laki-laki gitu katanya. Saya penasaran agamanya apa? Karena dalam agama yang saya tahu gitu tidak ada orang nikah sama binatang itu gitu. Nah,
kalau kita sebagai orang yang katanya berpancasila, menjunjung tinggi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang ada, meskipun agamanya berbeda, kita sama-sama sepakat bahwa pernikahan itu tentang dua jiwa, dua manusia begitu. Pertanyaannya kan seperti ini jadinya. Kalau kita orang beragama dan orang yang percaya dengan adanya Tuhan begitu, ngapain kita percaya dengan orang yang nikah sama ular? Ngapain gitu? Ini kan lucunya, orang yang sudah jelas tidak punya Tuhan, ateis dan nggak jelas agamanya, nikah sama ular, kemudian kata-katanya dipercayai oleh orang-orang yang sangat merasa bahwa dirinya adalah orang paling baik dan ahli surga. Bagaimana ceritanya orang yang merasa sangat beriman percaya kepada orang yang tidak beriman sama sekali? Gimana ceritanya? Lalu sekarang ada orang mempolisikan Mbak Yu dan bilang bahwa itu kriminalisasi dan seterusnya. Saya juga lucu begitu. Saya nggak menyalahkan yang melaporkan atau menyalahkan orang yang membela Mbak Yu. Bagi saya dua-duanya sama-sama gila begitu. Gila semua itu. Itu kan sama kayak ada orang gila kita temui di pinggir jalan, terus kita tanya, "Bang, prediksi besok apa?" "Oh, prediksi besok Indonesia rusuh," gitu. Terus kita liput di media, ada pro kontra, ada yang marah, ada yang membela. Itu yang terjadi sekarang. Yang lebih gila siapa? Wartawannya. Ngapain wawancara orang gila? Ngapain? Udah gitu diliput. Ada pesawat jatuh, diliput tuh. "Tolong Mbak, Terawang." "Tolong Mbak Yu, yang nggak Yu, tolong Terawang. Penumpang Sriwijaya itu kondisinya kayak apa?" Yang udah jelas-jelas meninggal kok ditanya kondisinya seperti apa. Emang kita itu rada-rada gila, mungkin karena kebanyakan ini ya, kebanyakan diam di rumah jadi kurang refreshing. Bagi saya begini, tidak masalah sebuah ramalan ya sifatnya sebagai ramalan begitu. Bahwa kemudian sekarang ada orang yang tetap meyakini bahwa itu akan terjadi, ya silahkan saja. Sama kayak orang yang mempercayai bahwa prediksi atau hasil survei lembaga survei bahwa Prabowo menang Pilpres dan diyakini sampai sekarang begitu, ya itu kan sama aja gitu. Maksud saya sama-sama gila gitu. Begitulah kura-kura.